Perkenalkan, nama saya Felicia Ivana dari kelas 12 IPS 3, absen 7 dengan nomor ujian 00271185 yang berperan sebagai Ibu Jawa. Perkenalkan, nama saya Kathleen Grace Rencana Paimanan, absen 14, kelas 12 IPS 3 dengan nomor ujian 00271192, berperan sebagai Suster Lucia. Perkenalkan, nama saya Mareja dari kelas 12 IPS 3 nomor 16 dengan nomor ujian 00272194. Saya berperan sebagai Suster Maria. Perkenalkan, nama saya Firia Pranita Dewi Suryana dari kelas 12 IPS 3 nomor absen 34. Nomor ujian saya 00271212 dan saya berperan sebagai narator dan umat. Halo, perkenalkan, nama saya Jovan Valerio, saya absen 27 dengan nomor ujian 00271205. Halo, perkenalkan, saya Timothy Karlinoya, absen 29, kelas 11 IPS 3. Nomor ujian saya adalah 00271207. Halo, perkenalkan, nama saya Noli Yudhistira Nugroho, absen 24. Nomor ujian saya adalah 00271227. Saya berperan sebagai BKR atau Badan Keamanan Rakyat. Romo Sugijo memulai keimanannya sebagai vikaris paroki untuk Projo van Diersche di Paroki Kidul Loji, Yogyakarta. Dalam periode ini, dia berusaha untuk meningkatkan rasa kekatolikan dalam masyarakat Katolik dan menekankan perlunya hubungan yang kuat antara keluarga Katolik. Pada tahun 1940, melalui telegram dari Kardinal Giovanni Battista Montini, mengangkat Sugijo Pranata sebagai uskup vikaris apostolik. Vikariat apostolik adalah otoritas kawasan dalam Gereja Katolik Roma yang dibentuk di wilayah yang belum memiliki wilayah keuskupan. Sugijo Pranoto dikonsekrasikan sebagai vikaris apostolik dari Vikariat Apostolik Semarang yang baru didirikan. Meskipun jumlah pemeluk Katolik meningkat setelah ia dikonsekrasikan, Sugijo Pranoto harus menghadapi berbagai tantangan, terutama setelah masuknya Kekaisaran Jepang ke Indonesia dan tentara Nica yang memulai kembali menduduki tanah air. Pada suatu hari, di tahun 1942, Sugijo sedang berdoa di dalam gereja bersama seorang biawati. Tiba-tiba, ada seorang biawati lagi yang masuk lewat pintu gereja. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, bukanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami. Uskup, ada tentara Jepang di depan. Hah? Tentara Jepang? Berapa orang? Tahu. Biarkan aku temuin kalian, tunggu sini saja. Dengan keadaan seperti ini, kami ingin mengambil alih gereja ini. Ya bisa. Ini tempat kami beribadah, ini tempat suci. Ini perintah dari atasan saya. Semua gereja ini sekarang milik pemerintah Jepang. Tidak bisa. Langkah saya dulu jika Anda ingin mengambil gereja ini. Baiklah, Anda adalah orang yang dimaklumi pemerintah. Tapi semua bangunan dan dana gereja ini akan saya ambil. Baik-baik saja. Sepertinya saya baik-baik saja dan keadaan gereja sangat tidak memungkinkan sekali bahwa dana dan gereja lain akan disita. Tapi Ya, saya juga masih bingung apa yang harus saya lakukan, tetapi saya akan memutuskan yang terbaik buat umat-umat saya dan para suster juga agar kalian tidak terdampak. Tenang, intinya gereja dan pastoran Bintaran akan selesai. Tidak akan terjadi apa-apa. Tapi gerejanya akan kena sikat. Kalian bersiap-siaplah untuk mempersiapkan bagi para korban mungkin nanti akan terkena dampak. Terima kasih. Beberapa hari kemudian, Monsinyur Sugijo dan para biawati mengunjungi sebuah kampung untuk menemui serta beribadah bersama umat-umat mereka dan para warga sekitar. Terima kasih telah berdoa bersama kami. Sama-sama Bu, Tuhan berkatimu. Semoga juga bersama saya bisa bilang mereka meskipun kita berbeda keyakinan, mereka juga membutuhkan pertolongan. Tuhan memberkati atas kepedulianmu. Nanti kami akan mengunjungi mereka. Terima kasih.
Apa, Bu? Tentara Jepang, Romo. Apa dengan tentara Jepang? Mereka menyiksa kami. Kami kehabisan barang-barang. Mereka menyiksa. Kami kehabisan makanan, susu, dan segala macamnya. Tenanglah, Bu. Keadaan memang sedang sulit. Saya sebagai Romo juga hanya bisa ikut berdoa dan membantu apa yang kami punya. Jika Ibu membutuhkan sesuatu, datanglah ke tempat kami akan siap membantu. Sister, Bagaimana ini? Kami tidak mempunyai sebesar pun untuk kamu. Iya Romo, banyak sekali rumah-rumah warga di daerah sini yang dijarah oleh orang-orang Jepang. ya sudah, tidak apa-apa. Datanglah ke pastoran gereja yang di gedangannya. Jangan lupa. Jadi kalau kalian membutuhkan sesuatu atau Ibu membutuhkan sesuatu, mintalah ke kami, nanti kami akan membantu. Nanti kamu akan bertemu Suster Lucia dan Suster Maria. Jadi kamu minta bantuanlah ke mereka. Tuhan memberkatimu. 3 tahun kemudian, setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya, terjadi pertempuran 5 hari Semarang pada 15 sampai 20 Oktober 1945. Dalam pertempuran 5 hari di Semarang, Monsinyur Soegijjo Pranoto mendapatkan kabar dari para pemuda bahwa kondisi rakyat di pasca pertempuran sangat menyedihkan. Banyak bayi-bayi yang menderita karena air susu ibunya sudah kering, mereka sudah beberapa hari tidak makan. Tenang Ibu, apa yang Ibu butuhkan? Kehabisan barang. Makanan kami nggak ada. Suster, tolong persiapkan ya. Ibu ikut kami ke gereja, kami persiapkan hal itu. Makasih suster. Mengetahui hal itu, Monsinyur Soegijjo Pranoto mengabarkan penderitaan ini kepada komandan-komandan pasukan yang hadir di Pastoran Gendang Semarang. Terima kasih Pak telah datang ke tempat kami. Dan kepada Letnan Tubuh Sakit, terima kasih Anda telah datang ke tempat kami. Sama-sama, Pastor. Tapi mengapa Pastor terima kasih pada mereka? Bahkan kamu ngapain datang ke sini? Maksud Anda? Kamu sudah menjajah bangsa kami. Bahkan kejadian di Semarang, banyak masyarakat kami yang menjadi Saya korban. sudah tahu. Saya sudah kalah perang. Saya ingin kembali ke negara saya. Kalian tuh sudah kalah perang. Pantas saja kami lucuti. Kami masih punya martabat. Tuan. Tenang. Tidak usah membuat keributan. Saya tahu Anda sudah mengalami kesalahan. Saya tahu Anda merasa mengalami kekecewaan. Saya mengerti perasaan kalian semua. Tapi yang saya maksud di sini adalah saya ingin bertemu dengan kalian, dengan tuan-tuan sekalian. Saya ingin kalian berdamai agar tidak terjadi peristiwa Semarang. Saya tidak mau apa yang telah terjadi itu dapat merugikan orang lain. Saya tidak mau itu terjadi. Saya ingin semua itu selesai dan tidak terjadi di kemudian hari. Karena desakan tersebut, maka dilakukannya perundingan dan akhirnya tercapai kesepakatan bahwa dihentikannya tembak-menembak antara kedua belah pihak. Setelah pertemuan tersebut, kedua belah pihak mengurusi urusannya masing-masing. Setelah peristiwa tersebut, Soegijjo menemui para wartawan untuk menyatakan dukungannya kepada pemerintahan Indonesia serta kekecewaannya terhadap apa yang terjadi. Hanya dalam 5 hari percobaan kekacauan terjadi di mana-mana. Kehidupan rakyat menderita, perampokan, penjarahan semakin ganas, rumah dibakar, listrik padam, air bersih sulit. Kami sering mengalami kesulitan. Kami berharap kejadian tersebut tidak akan terjadi lagi. Pertempuran membawa penderitaan bagi kehidupan rakyat dalam kondisi yang buruk ini. Kekurangan pangan muncul, orang-orang melakukan perampokan dan berbagai kejahatan lainnya. Melihat situasi yang tidak tentu ini, maka muncullah inisiatif dari Monsinyur Soegijjo Pranoto untuk mengirimkan utusannya ke Jakarta menemui pemerintahan Indonesia. Melalui utusannya, Soegijjo Pranoto menjelaskan kondisi yang sebenarnya tentang penderitaan rakyat di Semarang. Usaha-usaha Soegijjo Pranoto ini membawa dampak positif dan akhirnya pemerintah pusat mengirimkan utusannya untuk meninjau keadaan kota Semarang serta mengembalikan kondisi pemerintahan yang teratur. Pada suatu hari, datanglah utusan dari pemerintah Indonesia untuk menemui Monsinyur Soegijjo Pranoto. Ditemuilah beliau di belakang pastoran.
Mbak, Masih Pak, sudah datang ke Semarang. Saya sangat mengapresiasi bahwa pemerintah pusat bisa datang ke tempat kami di Semarang ini. Banyak sekali yang menjatuhkan banyak korban. Tahu, Pak. Ini merupakan tugas kami sebagai pemerintah pusat untuk mengayomi bangsa Indonesia. Ya, kami perlu ketahui bahwa dengan adanya pemerintah pusat bahwa pemerintah pusat harus membantu kami di Semarang karena kami sangat terdampak dengan peperangan ini. Ya, saya sebagai perwakilan dari pemerintah pusat sangat berterima kasih atas usaha Bapak Uskup untuk Indonesia. Perlu ketahui bahwa kami akan sampaikan beberapa hal yang saya ketahui mulai data-data korban pembangunan di Semarang bahwa ada sekitar 2.000 orang Semarang yang terdampak dari perang ini. Mereka kesulitan air, beras, dan mereka banyak perlu sekali obat-obatan. Dan juga perlu diketahui bahwa tentara kita mengalami kerugian korban sekitar 850 orang. Kami memfokuskan bahwa masyarakat kami yang Semarang ini perlu dibantu, bahwa kami perlu obat-obatan dan bantuan kesehatan agar masyarakat kami terbantu. Monsinyur Albertus Sugiojo Pranoto menunjukkan dukungannya dan apresiasinya terhadap eksistensi bangsa Indonesia dengan ikut pindah ke Yogyakarta untuk mempermudah komunikasi dengan para pemimpin bangsa pada tahun 1946 saat pusat pemerintahan Indonesia dipindahkan.